Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anita Rufika. Saya dari kelas PTIK 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi internet. Dengan dosen pengampu yakni Bapak Nanang Abdul Rahman, MKOM, selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja kepada materi, yaitu cara akses internet. Di antaranya ada dial-up melalui jalur PSTN. Dengan cara menghubungkan komputer ke kabel telepon rumah melalui modem analog atau konvensional. Dial-up melalui jalur PSTN atau Public Switch Telephone Network adalah cara terhubung ke ISP atau Internet Service Provider melalui jaringan telepon reguler atau PSTN. Contohnya adalah Telkomnet Instan dari ISP Telkom. Adapun ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line adalah suatu teknologi modem yang bekerja pada frekuensi 34–1104 kHz. Inilah penyebab utama perbedaan kecepatan transfer data antara modem ADSL dengan modem konvensional atau yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Salah satu contohnya, kita dapat menggunakan koneksi internet speedy dari PT Telkom. Ada handphone dengan koneksi GPRS. GPRS adalah komunikasi data dan suara menggunakan gelombang radio. GPRS memiliki kemampuan mengomunikasikan data dan suara pada saat alat komunikasi bergerak atau mobile. Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email, data gambar atau MMS, dan penelusuran browsing internet. Selanjutnya ada koneksi 3G. Istilah mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel atau wireless. Jaringan 3G karena berbagai network elemennya sudah didesain ke arah layanan nirkabel pita lebar atau broadband wireless. Jaringan telepon telekomunikasi seluler telah meningkat menuju penggunaan layanan 3G dari 1999 hingga tahun 2010. Ada USB modem. Banyak tersedia modem berbentuk flash disk atau biasa disebut dengan USB modem. Modem ini bisa digunakan oleh para pengguna laptop karena praktis dibawa-bawa. Ada HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access. Adalah sebuah protokol telepon genggam dan kadang disebut sebagai teknologi 3,5G. HSDPA memberikan jalur evolusi untuk jaringan Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS atau 3G yang memungkinkan untuk penggunaan kapasitas data yang lebih besar. Selanjutnya ada cara akses internet yaitu Wi-Fi. Wi-Fi ini tidak hanya digunakan untuk mengakses internet, juga dapat untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan. Karena itu, banyak orang mengasosiasikan Wi-Fi dengan kebebasan, karena teknologi Wi-Fi memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk mengakses internet atau mentransfer data dari ruang rapat, kamar hotel, kampus, atau kafe yang bertanda Wi-Fi hotspot. Ada wireless broadband, atau biasa disebut WIBRO, memungkinkan akses internet broadband ke berbagai perangkat, termasuk ponsel, komputer, notebook, dan PDA. Dari segi konversi, juga bisa digunakan untuk mengetahui nilai mata uang. Ada DNS atau Domain Name System. Pengertian DNS, sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distributed database di dalam jaringan komputer, misalkan internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat atau mail exchange server yang menerima surat atau email untuk setiap domain. Selanjutnya, ada kegunaan dan fungsi DNS. DNS berfungsi untuk menerjemahkan hostname menjadi alamat IP address atau menerjemahkan alamat IP address menjadi hostname. Sebagai contohnya, hostname google.com dengan alamat IP address-nya yaitu 172.217.21.206. Orang lebih suka mengetik google.com daripada IP address-nya pada bar search baik itu di Mozilla maupun Chrome. Hal ini karena nama google.com lebih mudah diingat daripada angka IP address. DNS digunakan untuk mengetahui informasi secara lengkap mengenai sebuah hostname yang ada di internet, baik itu alamat IP address, alamat lokasi server atau hostname, dan waktu yang digunakan. Selanjutnya ada hosting. Apa sih itu hosting? Hosting ini disebut juga web hosting atau self hosting.
adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat internet. Data di sini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi atau program atau script, dan database. Macam-macam web hosting. Share hosting adalah tipe hosting yang menggunakan komputer server yang sama untuk beberapa pengguna hosting sekaligus. Ada VPS atau Virtual Private Server Hosting. Adalah tipe web hosting yang menggunakan virtual machine. Ada dedicated server hosting. Adalah tipe web hosting yang menggunakan satu komputer server untuk satu pengguna hosting. Ada cloud hosting. Adalah tipe web hosting di mana pengguna hanya membayar jumlah sumber daya yang terpakai. Ada reseller hosting, adalah tipe web hosting yang diajukan untuk seseorang yang ingin menjadi penyedia layanan web hosting. Tidak hanya macam-macam hosting, tetapi ada istilah-istilah web hosting. Di antaranya ada add-on domain, yaitu fitur web hosting yang menggunakan sebuah web hosting untuk digunakan oleh beberapa domain sekaligus. Ada subdomain, bagian domain yang terletak sebelum nama domain utama. Ada park domain, atau domain yang menampilkan halaman website yang lain. Ada bandwidth, ukuran maksimal besarnya lalu lintas data yang diperbolehkan dari sebuah web hosting dalam 1 bulan. Ada Content Management System atau CMS, perangkat lunak untuk membuat website secara otomatis tanpa perlu melakukan program atau pemrograman website. Ada Softaculous, yaitu fitur untuk menginstal Content Management System. Ada nama server, identitas server untuk menghubungkan domain ke web hosting. Ada CMOD atau CHMOD, fitur web hosting untuk mengatur izin akses suatu data website. Ada MySQL, yaitu salah satu perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. Ada PHP MyAdmin, yaitu perangkat lunak administrasi database dengan tampilan yang mudah digunakan. Ada Webmail, yaitu fitur untuk mengakses email dengan nama domain sendiri. Ada istilah-istilah internet. Kata-kata istilah berasal dari kata-kata yang terserap dari bahasa asing dan telah digunakan menjadi istilah internet Indonesia. Karena kemajuan teknologi internetnya, istilah internet kebanyakan berasal dari bahasa Inggris atau dari negara Inggris, Amerika, karena mereka memiliki kosakata internet yang paling luas. Di antaranya ada archive, bandwidth, bitnet, banner, browser, chain, chatting, client server, dial-up networking, download, commerce, domain, name, email, VTP, VIT, atau frequently asked question. Ada freeware, GIF, atau graphical interchange format. Ada gateway, gopher, hacker, host, homepage. Ada HTML atau HTTP. Ada intranet, ada internet explorer, ada internet TV. Selain itu ada fasilitas internet. Di antaranya elektronik, mail atau email adalah salah satu fasilitas di internet yang begitu populer dan merupakan fasilitas yang paling awal dikembangkan di internet. Ada telnet. Telnet ini adalah fasilitas yang memungkinkan kita bisa berhubungan dengan komputer orang lain melalui internet untuk mencari atau mengambil informasi-informasi yang ada di komputer tersebut. Ada file transfer protocol atau FTP. Adalah fasilitas yang digunakan untuk mentransfer informasi dari sebuah komputer ke komputer server melalui internet atau upload. Ada Gopher, adalah sistem di mana pemakai dapat mengakses informasi di komputer lain. Ada chat group atau Internet Relay Chat atau ARC. Adalah forum di mana pemakai internet dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan pemakai yang lain. Ada newsgroup, adalah fasilitas yang digunakan untuk mendistribusikan artikel, berita, tanggapan, surat, penawaran, atau file untuk pemakai internet yang bergabung atau yang tergabung dalam kelompok diskusi untuk topik tertentu. Ada mailing list, adalah fasilitas di internet yang merupakan pengembangan dari fasilitas email. Ada World Wide Web atau WWW, adalah fasilitas di internet yang menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar, dan suara secara multimedia yang sangat interaktif ya. Nah, itulah presentasi materi tentang teknologi internet. Semoga bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.